Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu semua melalui program Motivasi Pagi. Seraya saya rindu membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, dosa menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita untuk mengampuni kesalahan orang lain atau kesalahan kita kepada orang lain, agar kita mendapat pengampunan dari Allah. Kitab suci berkata bahwa dosa dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18. Komunikasi dengan Allah juga dapat terhalang oleh keraguan dan hubungan yang bermasalah dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hubungan kita tidak baik dengan sesama kita, jangan kita berpikir yang penting hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja. Bagaimana mungkin hubungan kita dengan Tuhan yang tak kelihatan akan baik-baik saja, kalau hubungan kita dengan sesama kita yang kelihatan saja tidak baik? Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Tuhan dapat tercermin dengan bagaimana hubungan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau hubungan kita baik dengan orang lain, tentulah kita bisa menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau punya musuh, kalau engkau punya orang yang dibenci atau orang yang tidak dapat kita kasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak luangkan waktu, mari sejenak buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan pada saat ini berbicara kepada kita. Yang pertama, dosa menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dosa-dosa yang kita biarkan terus bercokol di dalam diri kita, itu membuat doa-doa kita terhalang untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Itu merupakan penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Perlakuan suami terhadap istri yang tidak bijaksana pun bisa menghalangi kita menjadi orang-orang yang merdeka secara iman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hubungan kita dengan istri saja tidak baik, maka doa-doa kita akan terhalang, Tuhan tidak mendengar, apalagi hubungan kita dengan orang lain. Selain itu, ada satu lagi yang menjadi penghambat doa-doa kita didengar oleh Tuhan, yaitu ketika kita masih menyimpan dendam dan belum bisa memberikan pengampunan kepada orang lain yang pernah melukai perasaan kita atau yang pernah merugikan kita. Tanpa kita memberikan pengampunan kepada orang lain, maka doa-doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Dan ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita,
kita akan mengalami kerugian-kerugian yang besar, yaitu doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Itu pesan Tuhan pada pagi hari ini yang pertama bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua pagi hari ini adalah ada keterkaitan antara iman dan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan di mana saja engkau berada saat ini, banyak orang lupa betapa eratnya hubungan antara iman dan pengampunan. Yesus pernah mengajarkan mengenai hubungan ini ketika memberi nasihat tentang doa di dalam Markus 11 ayat 20 sampai ayat 26. Syarat yang diberikan Yesus agar kita bisa memiliki iman yang sanggup mencampakkan gunung ke laut adalah keteguhan hati kita. Tidak bimbang, tetap percaya, maka hal itu akan terjadi. Demikian kata Yesus dalam Markus 11 ayat 23. Kemudian Yesus melanjutkan lewat ayat yang sudah begitu kita kenal dengan baik. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Iman yang kuat akan membuat kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kemudian lihatlah ayat berikutnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Tuhan menekankan sekali lagi hal yang sebaliknya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat yang ke-26. Lewat rangkaian ayat ini menunjukkan sebuah kaitan yang sangat erat antara iman dan pengampunan. Sebelum kita berdoa, kita wajib terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang masih mengganjal di dalam hati kita. Artinya, doa hanya akan melahirkan kesia-siaan jika kita belum melepaskan sakit hati atau dendam yang masih berdiam diri di dalam hati kita. Doa akan hanya menghasilkan kesia-siaan ketika kita belum bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bukan kebetulan jika Yesus menopang gabungan kedua kalimat itu. Tuhan Yesus ingin kita sadar bahwa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah menunjukkan sikap terlebih dahulu. Dia selalu siap mengampuni kesalahan-kesalahan kita sebesar apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin menerima segala yang baik yang berasal dari Tuhan, maka lepaskanlah pengampunan kepada orang lain. Karena mungkin itulah pemberian terbaik yang kau bisa berikan kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan selalu memberikan kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Sekali lagi saya ulangi, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun engkau berada, sebesar apapun dosamu, ingatlah Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk kembali datang kepadanya dan bertobat. Dia memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Sudah seharusnya kita pun berlaku sama terhadap sesama kita. Menyimpan dendam tidak akan membawa manfaat, selain akan menimbulkan berbagai penyakit dan membuat kita tidak bisa melangkah maju. Selain itu, terus mendendam tidak mau mengampuni pun membuat doa-doa kita terhalang, membelenggu iman kita sehingga tidak bisa tumbuh, bahkan menghilangkan kesempatan kita
untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sungguh perihal pengampunan ini memegang peranan penting bagi pertumbuhan iman kita dan sangat menentukan terhadap apakah doa kita didengar Tuhan atau tidak. Sekali lagi, pengampunan yang kita berikan sangat berperan penting tentang doa-doa kita didengar Tuhan atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ampunilah kesalahan orang lain, karena kita pun membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, dengarkanlah pesan Tuhan, dan jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu dari hidupmu. Ingat, kita manusia berdosa dan sangat potensi untuk berdosa dan sangat potensi menyakiti orang lain. Maka ampunilah kesalahan mereka yang bersalah kepadamu, karena kita pun membutuhkan pengampunan tiap-tiap hari dari Tuhan. Kita terbatas, kita tidak sempurna, kita pun perlu Tuhan. Oleh sebab itu, jika doamu mau didengar oleh Tuhan, ampunilah orang-orang yang telah melakukan kesalahan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan sukacita, dengan hati yang bebas, tidak terbelenggu oleh sakit hati dan dendam. Jadikan iman kita boleh bertumbuh dari waktu ke waktu, dan mari belajar memberi yang terbaik bagi sesama kita. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, mungkin kita tidak bisa memberi materi yang banyak kepada mereka, tapi memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah adalah pemberian terbesar, adalah pemberian terbaik yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, lakukanlah yang terbaik, yakinlah doa-doamu didengar oleh Tuhan, dan yakinlah Tuhan memberkati engkau sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.